Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal UTBK. Baik, kita langsung saja ke nomor yang pertama di sini ya. Pembelajaran yang berprinsip pada relevansi dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Pembelajaran yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah peserta didik. Yang pertama di sini diminta untuk mengapresiasi puisi dengan cara membawa alat musik tertentu sebagai media musikalisasi. Ini bisa jadi ya, ini ya. Sesuai dengan budaya ya. Yang kedua diajak mencermati video dengan tujuan hal-hal penting lalu didiskusikan dan dituliskan simpulannya. Ini tidak berkaitan ya. Oke. Kemudian yang ketiga diajak berkeliling ke daerah sekitar sekolah untuk mengetahui perkembangan isu-isu yang marak di masyarakat. Ini bisa jadi ini ya. Berkaitan dengan lingkungan dan budaya ya. Diminta menuliskan biografi singkat tokoh inspiratif di tempat tinggal mereka melalui wawancara. Nah, menuliskan biografi tokoh inspiratif ini juga termasuk ke dalam lingkungan dan budaya nantinya ya. Bisa jadi ya. Kemudian diminta menghubungkan setiap materi yang dipelajari dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini bukan ya. Oke, jadi di sini kemungkinan nantinya jawabannya adalah yang nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih detail alasannya ya. Kira-kira yang manakah jawaban yang paling benar ya. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu diminta menuliskan biografi singkat tokoh inspiratif di sekitar tempat tinggal mereka melalui wawancara. Di sini alasannya adalah prinsip pembelajaran yang berfokus pada relevansi adalah pembelajaran yang dirancang agar sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Pada opsi D, siswa diminta menuliskan biografi tokoh inspiratif di sekitar tempat tinggal mereka, yang berarti siswa berinteraksi langsung. Jadi kalau diminta menuliskan biografi tokoh inspiratif di sekitar tempat tinggal mereka, berarti siswa tersebut berinteraksi langsung dengan konteks lokal atau budaya di lingkungan mereka. Nah, ini mencerminkan pendekatan yang relevan secara sosial dan kultural. Nah, di mana siswa belajar dari pengalaman nyata di sekitar mereka. Ya. Coba kita lihat untuk penjelasan dari opsi yang A tadi ya. Membawa alat musik untuk musikalisasi puisi tidak secara langsung. Nah, dia berkaitan tapi tidak secara langsung terkait dengan konteks atau budaya peserta didik. Lebih kepada keterampilan artistik. Makanya dia bukan jawabannya ya. Yang B, penjelasannya mencermati video dan mendiskusikan kesimpulan adalah metode umum dalam pembelajaran, tetapi tidak secara khusus menyentuh konteks atau lingkungan peserta didik. Yang C, berkeliling di sekitar sekolah relevan dengan konteks lokal. Nah, ini hampir mirip dengan yang D ya, relevan dengan konteks lokal, namun tujuan untuk memahami perkembangan atau isu yang marak tidak jelas pada opsi D. Nah, tidak spesifik ya, maka lebih condong jawabannya adalah D ya. Yang E, menghubungkan materi dengan proyek
Pancasila adalah pendekatan integratif yang baik, namun tidak menekankan konteks atau budaya spesifik peserta didik secara langsung. Nah, ini jawabannya. Jadi yang paling tepat, jawabannya dari sekian banyak ini adalah yang D ini ya. Nah, ini yang paling tepat ya jawabannya. Baik, yang selanjutnya yang nomor 2. Pada akhir pembelajaran teks eksplanasi, peserta didik akan diminta membandingkan teks. Nah, ini teks ya. Peserta didik akan diminta membandingkan teks eksplanasi dengan teks lain. Urutan pembelajaran yang tepat dilakukan agar kegiatan lebih efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif adalah, di sini kata kuncinya ya, urutannya pembelajarannya itu pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif adalah yang mana? Ya, di sini. Yang pertama, menjelaskan kaidah kebahasaan, kemudian unsur teks, mengerjakan LKPD secara kelompok, mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Yang kedua, mengerjakan LKPD, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks, mencermati teks, contoh teks internet, mempresentasikan di kelas. Yang ketiga, mengamati teks, bertanya jawab unsur kebahasaan, menganalisis unsur kebahasaan yang ada pada teks, kemudian presentasi di depan kelas. Yang keempat, membaca materi, menganalisis unsur kebahasaan, mengamati contoh unsur kebahasaan pada teks, menerima penguatan dari guru. Yang kelima, menerima penjelasan materi, menganalisis unsur kebahasaan teks bersama kelompok, kemudian membuat peta konsep materi, memajang karya. Nah, kira-kira yang mana di sini urutan pembelajaran yang tepat dilakukan agar kegiatan lebih efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif. Nah, di sini ada kata-kata aktif berarti melibatkan peserta didik secara aktif ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu mengamati teks, bertanya jawab unsur kebahasaan, menganalisis unsur kebahasaan, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ini yang cocok. Alasannya apa di sini? Nah, ini. Pendekatan pembelajaran yang efektif bermakna menyenangkan dan aktif, berfokus pada keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Urutan pada opsi C dimulai dengan kegiatan mengamati teks. Di sini kalau mengamati teks berarti mendorong siswa untuk terlibat langsung ya. Kalau mengamati teks ya. Mendorong siswa untuk terlibat langsung di sini. Nah, kemudian dilanjutkan bertanya jawab mengenai unsur kebahasaan ini mengaktifkan kemampuan berpikir kritis dan interaksi. Nah, kemudian menganalisis unsur kebahasaan ini di sini memperdalam pemahaman siswa. Dan akhirnya presentasi di depan kelas yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasinya. Nah, maka di sini sudah termasuk ke dalam pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif, yaitu berfokus atau di sini berfokus pada keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Ya, coba kita lihat untuk penjelasan opsi A ini ya. Urutan ini cenderung berfokus pada penjelasan langsung oleh guru di awal dan tidak melibatkan siswa secara aktif. Jadi yang pertama tadi tidak melibatkan siswa secara aktif ya dari awal pembelajaran. Nah, yang B memulai dengan mengerjakan LKPD tanpa pengenalan atau pemahaman awal tentang teks bisa membuat siswa bingung. Itu yang tadi ya, yang kedua tadi ya. Yang D, urutan terlalu pasif karena banyak waktu dihabiskan untuk menerima materi dari guru tanpa banyak interaksi atau kegiatan yang melibatkan siswa. Ini yang D. Yang E, menerima penjelasan materi di awal membuat pembelajaran kurang interaktif sejak awal.
Meskipun ada aktivitas kelompok dan beta konsep, kurang ada fase pengamatan mandiri atau pertanyaan kritis dari siswa di awal. Jadi dari sini maka jawaban yang tepat di sini adalah yang ini ya. Mengamati teks ya, siswa disuruh untuk mengamati teks ya, kemudian bertanya jawab terkait dengan unsur kebahasaan, terus menganalisis unsur kebahasaan dan presentasi. Ya, ini sudah melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran ya. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 4. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning, PBL, pendidik bertujuan agar peserta didik mampu menganalisis unsur dan struktur berita dengan tepat. Nah, pengelolaan kelas yang tepat adalah peserta didik yang mana ini ya. Jadi di sini modelnya menggunakan PBL. Biasanya PBL itu sudah disiapkan permasalahannya oleh guru ya. Sudah disiapkan permasalahannya oleh guru tersebut ya. Nah, di sini tujuannya mampu menganalisis unsur dan struktur berita dengan tepat. Nah, di sini dibebaskan untuk mencari berita. Nah, ini bebas mencari berita. Nah, sementara PBL itu biasanya sudah diberikan oleh guru ya. Siswa nanti tinggal memilih mungkin ya. Nah, tapi di sini dibebaskan. Jadi kemungkinan besar tidak yang ini ya. Oke, kemudian membuat sendiri kelompok kerja dan mengerjakan teks berita yang sudah ditentukan oleh pendidik. Membuat sendiri juga kurang tepat ya di sini ya. Menentukan sendiri berita dan pendidik mengelompokkan. Nah, ini di sini menentukan sendiri berita. Pendidiknya mengelompokkan sesuai tempat duduk di sini. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kok sesuai dengan tempat duduknya. Harusnya sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan berita yang dipilih ya. Mencari pasangan kelompok dan menganalisis berita yang diberikan oleh kelompok lain. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian memilih berita yang disediakan pendidik, lalu membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Nah, ini kemungkinan besar sesuai ya. Kita lihat alasannya ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Memilih berita yang disediakan pendidik, lalu membuat kelompok sesuai dengan berita yang dipilih. Dalam model pembelajaran PBL, penting untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih masalah atau berita yang relevan dan menarik bagi mereka. Karena ini akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Namun, guru juga perlu mengarahkan dan menyediakan materi yang terstruktur. Jadi di sini menyediakan ya. Tetap memberikan kebebasan, tapi guru tetap menyediakan materi yang terstruktur agar analisis unsur dan struktur berita dapat dilakukan secara tepat. Nah, opsi E memberikan keseimbangan antara kebebasan dalam memilih berita dan pengelolaan kelas yang terorganisir. Ya, dengan kelompok dibentuk berdasarkan pilihan berita yang sama, yang memungkinkan kolaborasi lebih fokus dan relevan. Nah, maka yang E ini lebih tepat ya. Kita lihat penjelasan dari opsi yang lainnya ya. Yang A membebaskan siswa mencari berita dan memilih kelompok sendiri dapat mengakibatkan ketidakteraturan dan ketidakmerataan dalam kesulitan berita yang dipilih. Jadi ini ya alasannya kok yang A kurang tepat ya. Yang B membuat sendiri kelompok kerja bisa baik, namun berita yang sudah ditentukan oleh pendidik mengurangi kebebasan siswa. Nah, makanya tidak tepat ya untuk yang opsi B ya. Kemudian yang C, menentukan sendiri berita adalah hal baik, namun pengelompokan berdasarkan tempat duduk kurang optimal. Jadi yang tidak sesuai tadi pengelompokannya berdasarkan tempat duduk. Kurang optimal karena bisa mengabaikan dinamika kelompok yang efektif. Ya. Yang D,
Menganalisis berita yang diberikan oleh kelompok lain kurang sesuai dengan prinsip PBL, di mana seharusnya siswa fokus masalah berita yang mereka pilih sendiri untuk dianalisis terlebih dahulu. Ya, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang E ini ya, yang kelima ya. Memilih berita yang disediakan pendidik, lalu membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Yang tepat ya. Baik, yang selanjutnya yang nomor 4. Di sini pendidik mengajak peserta didik mengunjungi lokasi dengan tujuan pembelajaran menulis teks deskripsi. Manakah rancangan pembelajarannya tepat untuk tujuan pembelajaran tersebut? Di sini tujuannya apa di sini? Menulis tes deskripsi. Nah, yang opsi pertama di sini membahas unsur teks. Mencermati contoh teks, kemudian merancang penulisan menuju lokasi dan bertanya jawab. Yang opsi kedua, menjelaskan teks menuju lokasi, mencermati contoh-contoh teks, mengembangkan teks dan memperbaiki teks. Ya, yang opsi ketiga, menjelaskan teks, mencermati contoh teks menuju lokasi, mengamati dan mencari data dan mengembangkan teks. Yang opsi keempat, mencermati contoh teks, menuju lokasi, mengembangkan teks, menganalisis dan mereview teks, kemudian memperbaiki teks. Nah, yang opsi kelima, mencermati contoh teks, menjelaskan teks, membuat perencanaan, dan saling mereview, bertanya jawab, terus menuju lokasi. Nah, yang E ini jelas, atau yang opsi kelima ini jelas tidak cocok ya. Nah, menulis tes deskripsi, terus di sini diajak ke lokasi ya. Tujuan pembelajarannya menulis tes deskripsi, peserta didiknya diajak mengunjungi sebuah lokasi. Tentunya di situ itu nanti mengamati lokasi tersebut kan, ya, karena teks deskripsi itu kan menggambarkan ya. Jadi nantinya itu diajak ke lokasi untuk mengamati, mencari data yang detail, kemudian dikembangkan tentunya ya. Nah, jadi nanti kemungkinan opsi yang paling tepat adalah yang ini ya. Nah, coba kita lihat penjelasannya ya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menjelaskan teks, mencermati contoh teks, menuju lokasi, mengamati dan mencari data, dan mengembangkan teks. Nah, alasannya, rancangan pembelajaran yang efektif untuk menulis deskripsi harus melibatkan langkah-langkah yang memungkinkan siswa memahami teori terlebih dahulu. Jadi, siswanya harus memahami teorinya terlebih dahulu terkait dengan teks deskripsi ya. Kemudian melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data konkret ya, dan akhirnya menggunakan data tersebut untuk menulis. Nah, jadi poinnya di sini ya. Nah, jadi poinnya itu peserta didik harus memahami terlebih dahulu teorinya terkait dengan teks deskripsi ya. Kemudian melakukan pengamatan langsung ya. Setelah diamati, memperoleh data, baru akhirnya menggunakan data tersebut untuk menulis. Nah, dalam opsi C, guru pertama-tama menjelaskan teksnya, ya, menjelaskan teks dan memberikan contohnya. Nah, sehingga di sini memungkinkan siswa itu untuk memahami teori terlebih dahulu, ya. Lalu siswa diajak ke lokasi untuk mengamati langsung dan mengumpulkan data yang diperlukan, yang sesuai dengan tujuan penulisan teks deskripsi, yaitu membutuhkan pengamatan detail dan akurat. Setelah itu, siswa dapat mengembangkan teks berdasarkan pengamatan mereka. Nah, jadi itu penjelasan untuk yang C ya. Kenapa opsi C ini paling bagus ya. Dan sesuai dengan soal ya. Nah, kita lihat alasan penjelasan untuk opsi yang lainnya ya. Opsi yang A, menjelaskan unsur teks dan merencanakan penulisan adalah langkah yang baik, tetapi bertanya jawab di lokasi sebelum melakukan observasi bisa mengganggu proses alami pengamatan. Jadi bertanya jawabnya sebelum melakukan observasi ini yang jadi masalah ya. Yang opsi B,
langsung menuju lokasi setelah penjelasan tanpa terlebih dahulu mencermati contoh teks dapat membuat siswa kurang siap memahami apa yang diharapkan dalam penulisan teks deskripsi. Jadi langsung menuju ke lokasi tanpa ada penjelasan terlebih dahulu ya. Yang D, mengembangkan teks sebelum melakukan analisis. Jadi sudah mengembangkan teks tapi sebelum melakukan analisis ya dapat membuat proses pembelajaran tidak efektif karena siswa belum melakukan pengamatan yang cukup detail. Yang E, alasannya kenapa kok kurang tepat, perencanaan dan review yang dilakukan sebelum menuju lokasi mengurangi kesempatan bagi siswa untuk menyesuaikan teks mereka dengan hasil pengamatan di lokasi ya. Yang penting dalam penulisan teks deskripsi. Nah, jadi intinya di sini adalah yang paling tepat adalah yang ini ya. Jadi dijelaskan dulu. Kemudian diberi contohnya, ini nantinya siswa akan memiliki pemahaman awal ya. Kemudian diajak ke lokasi, setelah memiliki pemahaman awal, diajak ke lokasi, mengamati dan mencari data, setelah itu mengembangkannya menjadi teks deskripsi, ini yang paling tepat ya. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.